Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat khair ummah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayahnya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok dari kelak kemudian. Sahabat khair ummah yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tema terkait dengan fadilah tarawih di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan puasa Ramadan, dalam hal ini adalah menjalankan puasa dan menjalankan ibadah-ibadah seperti sholat malam, tarawih, kemudian membaca Al-Quran, bersedekah, dan amal-amal ibadah yang lain, dan semata-mata ikhlas karena Allah dan mengharap ridho dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama 1 tahun sebelumnya. Adapun hikmah dari dilaksanakannya tarawih adalah keutamaan tarawih bisa dilihat dari sisi hubungan kita kepada Allah SWT dan juga hubungan kita kepada sesama manusia, dalam hal ini adalah sesama muslim. Dalam kaitannya dengan Allah SWT, di dalam kita menjalankan sholat tarawih, kita akan merasakan bagaimana kita mengharapkan ampunan, rahmat, dan juga bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan menjalankan tarawih kita akan diampuni dosa-dosanya dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah antar sesama manusia adalah di dalam sholat tarawih kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang mungkin selama ini kita jarang ketemu, maka di momen sholat tarawih tersebut kita bisa saling mempererat hubungan silaturahim antar sesama muslim. Kita menjadi lebih tahu saudara-saudara kita bagaimana keadaannya, dan biasanya setelah sholat tarawih kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjalankan sholat tarawih selama 30 hari di dalam bulan Ramadan. Kita berharap bahwa sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Awwaluhu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar." Kita berharap bahwa di awal sepertiga bulan Ramadan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sepertiga tengah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sepertiga akhir semoga kita mendapatkan kebebasan dari api neraka. Sahabat khair ummah rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang bisa diperoleh dari melaksanakannya sholat tarawih adalah sholat tarawih adalah aktivitas fisik di mana di dalam sholat tarawih tersebut ada gerakan-gerakan, yaitu berdiri, kemudian rukuk dan sujud. Gerakan-gerakan tersebut
merupakan sebuah exercise ataupun aktivitas fisik yang bisa berdampak terhadap kesehatan tubuh kita. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter ahli anatomi, di mana beliau meneliti ada jaringan otak yang dialiri oleh aliran darah yang kebutuhannya hanya sedikit, dan darah bisa mengalir di pembuluh darah tersebut dengan optimal adalah dengan posisi kepala lebih rendah daripada tubuh kita. Di mana ketika kita melaksanakan sholat tarawih, kepala kita berada di bawah berulang-ulang, sehingga ini akan memaksimalkan aliran darah ke otak kita, sehingga bisa menyehatkan otak kita. Selain itu, dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa orang yang melaksanakan puasa dan melakukan aktivitas fisik atau exercise akan meningkatkan kesehatan seseorang. Salah satunya adalah juga memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan juga bisa lebih mudah. Di mana pada orang yang melaksanakan puasa dan melakukan exercise, sel induk tubuh kita akan mengalami peremajaan dengan kualitas yang lebih baik, di mana tubuh kita, sel-sel tubuh kita akan rusak dan harus diganti dengan sel-sel yang baru. Dan sel-sel tersebut yang mengganti itu adalah kalau kita melaksanakan puasa dan melakukan exercise, kualitasnya akan semakin bagus. Dan hal ini akan memperbaiki fungsi dari sel-sel tubuh kita dan juga bisa menjaga kita tetap awet muda. Kita bisa melihat banyak contoh orang-orang yang sering berpuasa, dia akan kelihatan lebih muda daripada orang-orang yang jarang berpuasa. Sehingga hikmah yang bisa kita peroleh dari kita melaksanakan puasa dan melaksanakan sholat tarawih adalah bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.